Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai materi media lingkungan, yaitu tanah, air, dan udara, serta sektoral sumber daya alam dalam hukum lingkungan. Anggota kelompok kami, saya Anggia Permatasari, N001743, kedua Mega Salsabila, N001724, Trapsila HBR, N001746, Tria Daryola N001749, Wahid Rois N001781, Yustika Rusdiana N00170503, Laila Nur N00181215, dan Salsabila Ayuningsih N018358. Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan dibagi menjadi 3 media, yaitu tanah, air, dan udara. Pencemaran tanah artinya tanah yang telah tercemar tidak dapat lagi digunakan sebagai media tanaman karena telah kehilangan unsur-unsur penting untuk menutrisi tanaman. Pencemaran air terdapat perubahan dalam sifat fisik, kimia, atau biologis. Air akan memiliki konsekuensi yang merugikan bagi organisme hidup. Pencemaran udara ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia, sehingga dapat mengganggu kenyamanan dan estetika baik bagi hewan, manusia, maupun tumbuhan. Sebab-sebab pencemaran. Yang pertama, pencemaran tanah disebabkan oleh berbagai limbah, contohnya seperti limbah keluarga dan pertanian. Limbah keluarga misalnya berupa senyawa anorganik yang tidak bisa terurai oleh mikroorganisme. Pencemaran air disebabkan oleh limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Contohnya, limbah industri sangat potensial sebagai penyebab terjadinya pencemaran air, karena limbah cairnya langsung dibuang tanpa diolah terlebih dahulu, di mana limbahnya banyak mengandung bahan berbahaya dan beracun. Pencemaran udara. Pencemaran udara bisa disebabkan berbagai hal seperti industri atau transportasi, faktor alam seperti kebakaran hutan, maupun semakin sempitnya lahan hijau khususnya di perkotaan. Terdapat 3 sektor sumber daya alam dalam hukum lingkungan, yaitu sektor kehutanan, sektor pertambangan, dan sektor perkebunan. Sejarah pengelolaan hutan di Indonesia dibagi dalam 3 historika. Yang pertama, zaman sebelum penjajahan. Zaman sebelum penjajahan, persoalan kehutanan diatur oleh hukum adat masing-masing komunitas masyarakat. Contoh, Raja Tulodong Kerajaan Mataram pernah mengeluarkan titah tahun 919 Masehi yang mengatur hak raja atas tanah. Kemudian di Aceh, penguasa tanah dan hutan di Aceh bukanlah pada raja, melainkan pada Allah yang Maha Kuasa. Kedua adalah masa penjajahan. Masa penjajahan dibagi menjadi 2 masa, yaitu pada masa VOC dan masa penjajahan Hindia Belanda. Pada masa penjajahan oleh VOC terjadi pada tahun 1602 sampai 1799. Di sini terjadi beralihnya pemilikan dan penguasaan atau domain terhadap tanah atau lahan dari domain raja menjadi domainnya company. Selanjutnya, masa penjajahan Hindia Belanda berlangsung pada tahun 1850
hingga 1942. Pada tahun ini merupakan momentum awal pembentukan hukum tentang kehutanan di Indonesia yang dapat dikatakan dimulai sejak tanggal 10 September 1865, yaitu dengan diundangkannya pertama sekali Reglemen tentang Hutan atau Boch Reglemen tahun 1865. Reglemen ini merupakan awal mula adanya pengaturan secara tertulis upaya konservasi sumber daya hayati. Selanjutnya adalah masa penjajahan zaman Jepang, berlangsung pada tahun 1942 hingga 1945. Dalam bidang hukum kehutanan, tetap berlaku ketentuan yang sudah ada pada masa kolonial Belanda, yaitu Burgerordonnantie atau Ordonansi Hutan 1927, beserta dengan berbagai peraturan pelaksanaannya. Ketiga adalah masa kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan dibagi menjadi beberapa masa. Yang pertama adalah masa pemerintahan Orde Lama yang berlangsung pada tahun 1945 hingga 1965. Pemerintahan Orde Lama memang tidak sempat melahirkan undang-undang kehutanan untuk mengganti produk kolonial Belanda. Namun untuk mencapai beberapa kepentingan nasional pemerintah Indonesia, menerbitkan beberapa peraturan berkaitan dengan kehutanan. Selanjutnya adalah masa pemerintahan Orde Baru yang berlangsung pada tahun 1966 hingga 1958. Tak lama setelah rezim Orde Baru berkuasa, tanggal 24 Mei 1967, diundangkannya UU Nomor 5 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan atau UUPK. Masa pemerintahan reformasi berlangsung pada tahun 1998 hingga 2006. Pada masa pemerintahan reformasi, dicabutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan yang diganti dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan atau UUK. Sektor perkebunan. Sektor perkebunan, ketentuan dalam Undang-Undang Perkebunan dapat dikelompokkan dalam 3 kepentingan, yaitu kepentingan ekonomi, kepentingan ekologi, dan kepentingan perekat dan pemersatu bangsa atau sosial budaya. Kepentingan ekonomi, yaitu kepentingan yang berkaitan dengan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini, pemerintah memberi perhatian terhadap kepentingan masyarakat dalam perencanaan perkebunan. Perlibatan masyarakat hukum adat dalam pemberian hak atas tanah terhadap pelaku usaha perkebunan. Pengembangan pola kemitraan antara pelaku usaha yang kuat dengan yang lemah. Pemberdayaan perkebunan. Kepentingan ekologi. UU Perkebunan mengandung semangat untuk menyeimbangkan antara upaya meningkatkan produksi perkebunan dengan konservasi tanah perkebunan. Contoh pada pasal 24 UU Nomor 18 Tahun 2004 mengatur kewajiban untuk melindungi wilayah geografis tertentu yang menghasilkan produk perkebunan yang bersifat spesifik, lokasi dengan memasukkan sebagai indikasi geografis. Setiap wilayah geografis yang mengandung kekhasan produk dilarang untuk dialihkan untuk kegiatan usaha perkebunan. Ketiga, kepentingan perekat dan pemersatu bangsa sosial budaya. Dalam pasal 21 berbunyi, setiap orang dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan atau aset lainnya, penggunaan tanah perkebunan tanpa izin, dan atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan. Jika pasal 21 dipahami dalam perspektif sosiologikal jurisprudence, maka pelaksanaannya tidaklah berpotensi menciptakan konflik struktural
yang akan mengganggu perekatan dan ikatan kebangsaan karena terdapat antara hukum adat dan hukum nasional.